kita tuh diajarkan oleh sejarah ya, bahwa cawapres itu fungsinya ada dua. Jadi yang pertama adalah menambah elektabilitas, gitu ya. Setelah elektabilitas dapat terpilih, kemudian yang keduanya adalah ya sudah jadi pasangan saya aja. Jadi dalam arti itu begini, waktu SBY pilih JK karena ada faktor elektabilitas Indonesia Timur dan tentu saja isi tasnya juga ada. Ya. Pak Jokowi juga sangat mungkin begitu. Tapi untuk periode kedua, dicari yang nyaman, dicari yang tidak akan mengganggu kinerja presiden lah kira-kira begitu. Atau lebih smoothnya adalah hanya menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Jadi kan kalau menjalankan tugas sebagai wakil presiden tuh kalau presidennya tidak berhalangan ya dia cukup standby lah ya. Kan kalau undang-undangnya mengatakannya begitu tuh. Jadi benar tuh Pak Kiai Ma'ruf tuh kalau memang dia standby. Nah kalau hari ini misalnya kriterianya apa aja? Kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi kan 63% masyarakat ingin perubahan. Nama-nama memang itu aja, tapi nggak itu aja juga. Jadi artinya waktu Desember 2020 Kedai Kopi survei membebaskan nama-nama yang muncul itu ada 438 nama yang muncul sebagai calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Waktu itu surveinya seluruh Indonesia. Dari 438 itu ya macam-macam namanya. Nah memang yang beredar saat ini namanya itu aja yang dimunculkan oleh beberapa teman-teman lembaga survei. Walaupun kalau menurut saya nama-namanya bisa beragam. Saya kembali dulu ke wakil presiden, calon wakil presiden ya. Kalau memang kita mengupas satu-satu kebutuhannya misalnya. Mas Anies memang kebutuhannya selain memperkuat pemerintahan tentu saja juga bisa memperkuat koalisi perubahan dan satu lagi bisa menambah elektabilitas dia. Tapi tidak mudah mendapatkan sosok calon wakil presiden Anies Baswedan. Kenapa? Dibutuhkan sosok yang nggak gampang injek rem sama kopling untuk menemani Anies Baswedan. Karena Anies ini kan menghadapi dua pertandingan. Ya. Pertandingan yang pertama yang sekarang ini, sebelum pertandingan asli di Pilpres 2024. Jadi menuju pendaftaran aja, itu kuyo-kuyonya luar biasa kalau bahasa Jawa ya, gangguan kemudian tantangan-tantangannya itu luar biasa. Nah, apalagi nanti pada saat Pilpres berlangsung, maka dibutuhkan sosok wakil presiden yang nggak gampang injek rem sama kopling. Dan itu nggak mudah tuh kita mencarinya, sosok yang bisa seperti itu, yang tidak berhenti pada saat misalnya ruang kerjanya digeledah gitu ya. Nah itu nggak banyak tuh. Itu menurut saya sedang dicari pasti oleh Mas Anies walaupun dikatakan namanya sudah di kantongnya. Nah sosok Ganjar Pranowo misalnya, kalau Ibu Mega pengalaman dengan Pak Jokowi itu biasanya dia memilih atau setuju terhadap wakil presiden yang tidak akan mengganggu PDI Perjuangan dan calonnya di periode selanjutnya. Pak JK misalnya, itu sudah dipertimbangkan oleh Bu Mega, pasti tidak akan mengganggu pencalonan Pak Jokowi di periode kedua. Demikian juga Pak Kiai Ma'ruf. Nah, Pak Kiai Ma'ruf ini menarik, kan baru satu periode. Saya mungkin orang pertama yang memprediksi bahwa sangat mungkin juga Ibu Mega akan mendampingkan Kiai Ma'ruf dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Dua alasannya. Yang pertama, saya rasa PDI Perjuangan tidak punya masalah selama Pak Kiai Ma'ruf menjadi wakil presidennya Pak Jokowi. Kemudian nampaknya Pak Jokowi sebagai petugas partainya PDI Perjuangan nyaman-nyaman saja menjadi presiden didampingi oleh Kiai Ma'ruf. Tidak banyak tuntutan, gitu ya. Dan kalau kita lihat dari segmentasi organisasi keagamaan, saya tidak yakin ada yang lebih NU dibandingkan Kiai Ma'ruf saat ini. Nah, itu untuk Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo, ini orang kan belagunya minta ampun sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Gerindranya itu kan nggak bisa sendirian sebetulnya. Tapi nampaknya dia mengharap betul ada instruksi dari Presiden Jokowi kepada koalisi partai di dalam pemerintahan untuk bergabung dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra.
Sampai hari ini kan sebetulnya kalau dia mau nyaman, sudah lama dia deklarasikan itu Caimin sebagai wakil presidennya. Jadi, tapi sampai hari ini kan nggak dideklarasikan itu, seolah-olah memang bakal banyak yang mau gitu ya. Nah ini yang membuat persepsi publik juga akhirnya terbelah. Ini Pak Jokowi akhirnya mau ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar. Nah, tapi menurut saya ada positifnya di tengah kebelaguannya Pak Prabowo itu. Dia menikmati persaingan antara Anies Baswedan dengan Ganjar, pendukung-pendukungnya. Sehingga pada saat pendukungnya Mas Ganjar dan Mas Anies bertarung di media sosial misalnya, dia terima imbas positifnya tuh, karena dianggap sebagai sosok yang di tengah. Gitu ya. Jadi memang bisa saja ini strategi politik yang sebetulnya nggak pernah dimainkan oleh Pak Prabowo, tapi dia terima manfaatnya. Nah, pada saat saya menerima undangan diskusi ini, sebetulnya saya lama sekali memendam pertanyaan yang mungkin juga bisa dijawab oleh narasumber. Bukan narasumber lain, bukan tentang ekonomi saja, tapi bagaimana tentang negara ini yang seharusnya kembali pada tracknya. Sebetulnya kan kalau kita mempertanyakan beberapa manuver-manuver politik Pak Jokowi kan pertanyaannya sebetulnya patut atau tidak gitu kan. Anak-anaknya menjadi kepala daerah melalui pilkada boleh nggak boleh, melanggar undang-undang yang tentu saja tidak, tapi patut atau tidak kan kepatutan itu yang sebetulnya banyak sekali kita pertanyakan, termasuk bagaimana adik iparnya menjadi ketua MK. Kalau tidak melanggar ya cinta aja, tapi patut atau tidak. Nah, tapi di tengah kepatutan yang kita pertanyakan itu, sebetulnya yang patut juga kita pertanyakan sebagai rakyat Indonesia kepada presiden kita adalah, apakah Anda melanggar sumpah jabatan atau tidak tuh? Karena di sumpah jabatan presiden itu ada kata-kata, dia berjanji untuk seadil-adilnya seluruh-seluruhnya tuh menjalankan tugas. Nah, kalau cawe-cawe itu seadil-adilnya seluruh-seluruhnya bukan. Nah, tapi kan pemikiran seperti itu saya yakin dimiliki oleh para wakil kita. Tapi wakil kita ini tidak lebih kuat, tidak lebih keras ketimbang kita rakyatnya. Nah, kembali ke yang tadi saya pikirkan, ada sebuah kelompok besar yang menurut saya sangat silent saat ini, ya, tidak terlalu banyak mendapatkan peran, terutama peran-peran yang ada kaitannya dengan keamanan di daerah-daerah lokal, ya. Itu adalah TNI. Selama Pak Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan saya salah. Selama Pak Jokowi berkuasa, peran TNI menurut saya jauh berkurang. Pengamanan-pengamanan di desa, di kecamatan-kecamatan atau pengamanan perusahaan, kalau saya tidak salah diambil oleh kesatuan lain. Gitu. Nah, tapi kenapa TNI begitu silent saat ini? Seolah-olah memang menerima fungsinya dia pasca reformasi yang tidak lagi diberi fungsi. Nah, kalau tadi kita lihat presentasinya Mas Ahmad Nur Hidayat, itu kan ada nama-nama Andika Perkasa. Tapi saya akan menyebut beberapa nama lain, misalnya Pak Dudung, misalnya. Nah, apakah nama-nama ini juga akan bersinar? Nama-nama TNI ini kembali seperti pada masa sebelum Pak Jokowi. Pada masa Ibu Mega, pada masa Gus Dur itu nama-nama TNI masih bersinar. Nah ini saya kerap bertanya gitu, apakah ini ada strategi khusus dari negara untuk TNI? Apakah memang ini strategi TNI saja? Nah itu nanti mungkin ini masalah waktu dan kesempatan mungkin. Nah kembali ke hal yang tadi, Prof Didin tuh kerap menampilkan atau mengucapkan punchline yang menggelitik saya tuh. Saya ingat sekali pada saat kita membahas tentang peningkatan angka ekonomi ya Prof, kalau saya tidak salah, itu Prof Didin menyampaikan itu kita itu meningkat gara-gara kekayaan 14 orang terkaya di Indonesia itu meningkat. Makanya kemudian naik gitu angka ekonomi kita. Nah tadi juga ada punchline yang menarik menurut saya bahwa ya Gini rasio di Jakarta ini pasti akan tinggi karena orang-orang super kaya di Indonesia semuanya ada di Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian orang-orang super kaya itu tidak mengincar jabatan cawapres misalnya? Atau akankah para
orang-orang super kaya tadi akan ikut-ikutan cawe-cawe pada Pilpres 2024 ini lagi. Tapi cawe-cawenya ini di pihak keberlanjutan atau di pihak perubahan? Kalau tadi Prof. Didin sampaikan, hampir pasti saya yakin orang-orang super kaya yang menjaga ekonomi kita ini atau sangat mempengaruhi ekonomi kita ini pasti berada di dalam tatanan keberlanjutan. Karena saya yakin mereka nyaman sekali saat ini. Nah, kemudian beberapa pekerjaan rumah yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut saya juga patut juga kita bahas tentang IKN misalnya ya, yang ternyata permasalahannya cukup banyak gitu ya. Membangun ibu kota itu satu mur satu baut itu juga nggak boleh salah tuh hitungannya. Dan nampaknya cukup kebingungan juga mencari pendanaan dari IKN. Nah, pemerintahan saat ini itu nampaknya sudah mulai fokus terhadap IKN di tengah approval ratingnya Pak Jokowi yang 70-80%. Nah, kenapa sih Indonesia ini masyarakat Indonesia ini baik betul kepada presidennya sehingga kalau ditanya puas atau tidak puas, puas terus jawabannya. Nah, dari hasil survei kedai kopi itu ada 3 ya yang membuat masyarakat itu kalau ditanya puas itu puas. Yang pertama adalah penanganan kesehatan dan pendidikan. Satu lagi adalah bansos. Bansos itu kerap menjadi jawaban tertinggi dari masyarakat pada saat ditanya kenapa Anda puas terhadap pemerintahan saat ini. Sebagai pemantik diskusi begitu, Mas Ahmad Hidayat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Henry. Tentunya kalau orang bansos puas, apalagi yang ditanya itu adalah penerima bansos, pasti misleading, pasti jawabannya puas. Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan survei itu sampelnya adalah orang-orang yang menerima bansos selama ini, Mas Ansat. Karena memang bansosnya masif sekali, Mas Ahmad Nur. Tapi kalau mereka kemudian di-challenge ya, masalahnya apa aja, mereka banyak bicara tuh tentang ekonomi keluarga yang tidak lebih baik dari tahun lalu, kemudian pendidikan yang mahal, harga-harga yang mahal, gitu. Tapi kita ini sekarang kan begini, Mas Ahmad Nur ya. Kenapa mereka juga puas? Ya, kita bisa, anak-anak masih bisa sekolah, kalau sakit bisa berobat, terus kemudian kalau mau beli apa-apa masih ada, uangnya ada, walaupun mahal ya kita bisa sisih-sisihkan gitu. Orang Indonesia tuh begitu tuh, baik-baik tuh. Jadi kalau ditanya puas nggak puas, giliran pertanyaannya diubah, masih ada permasalahan di Indonesia. Oh banyak Pak, wah ditulis habis-habisan gitu Mas Perdaya. Tapi begitu ditanya misalnya tadi yang saya katakan, apakah Anda ingin perubahan? Nah, perubahan ke arah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, hal-hal menjadi lebih baik, lebih lancar gitu ya. 63% mengatakan iya. Jadi memang approval rate, kepuasan terhadap Pak Jokowi kalau di versinya kedai kopi itu 77% gitu ya. Tapi 63% dia dari 1.200 responden mengatakan ingin perubahan. Gitu kira-kira Mas Ahmad. Yang pertama tiketnya udah lengkap tuh, Mas Ahmad. Ya. Kan sudah lengkap, Nasdem, Demokrat, PKS ada gitu ya. Dan terus kemudian yang kedua alasannya adalah terlalu lama dan terlalu sering kelompok-kelompok yang ingin Anies Baswedan gagal ini menzolimi Anies Baswedan, yang membuat orang-orang merasa lebih empati kepada Anies Baswedan. Gitu. Nah, alasan yang ketiga, sebetulnya kan begini, Pak Jokowi itu kan cawe-cawe penasaran dia. Jagoannya itu pernah kalah lawan Anies Baswedan, lawan Ahok di Jakarta. Nah, sekarang dia punya 2 jago nih, Prabowo dan Ganjar, gitu ya. Masa mau mengobati penasaran, mau revans, lawan tandingnya nggak ada, masa Aniesnya nggak ada. Jadi menurut saya Anies ini agak penting juga. Sebetulnya per hari ini ya gimana dia mau mengobati kekalahan dia, gitu ya, rasa penasaran dia, kalau Anies Baswedan ini nggak ada. Jadi per hari ini, Mas Ahmad, saya tuh yakin Anies ini akan lolos ke pendaftaran. Nah,
Nanti itu di pertandingan selanjutnya itu apakah serangannya lebih masif atau tidak? Nah, itu nanti tuh. Tapi menurut saya dia akan menuju pendaftaran per hari ini bukan hanya tentang dukungan masyarakat yang semakin banyak, tapi menurut saya Pak Jokowi itu kan juga punya ego ya. Apa enaknya kalau menang semua jagoannya dia gitu. Ibaratnya kalau kita nonton All England itu, begitu sudah All Indonesian Final kan kita nonton finalnya itu agak tenang gitu, Nah, nggak terlalu begidik gitu ya. Dan saya yakin ya, dengan 63% masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan, itu yang akan menjaga Anies Baswedan maju. Lagian mau ngapain sih dijegal juga tuh ya. Jadi saya agak-agak lucu juga. Makanya saya katakan bahwa gini, orang Indonesia atau presiden yang sangat mengerti betul tentang demokrasi itu namanya Megawati Soekarno Putri. hmm, Makanya orang yang namanya SBY itu bisa nyalon di 2004. hmm. Nah, petugas partainya ini belum mengerti tentang demokrasi. Ibu Megawati mengerti ajaran Soekarno. Dia bikin itu wadah, dia bikin itu badannya ajaran Soekarno dalam bentuk partai politik, namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demokrasinya Ibu Mega itu serius. Yang paling dekat, ya menurut saya, dia tolak keinginan Pak Jokowi 3 periode. Dia Hmm. tolak keinginan Pak Jokowi untuk pemilu. menambah masa jabatan. Gitu. Hmm. Dia tolak itu semua. Ya oke lah, bukan Pak Jokowi lah, orang-orang sekitar Pak Jokowi. Gitu. Itulah Ibu Mega. Jadi menurut saya saat ini, selama Bu Mega masih ada, pasti dia akan melihat jagoannya dia yang namanya Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan, dan tentu saja mungkin ya melawan jagoannya Pak Jokowi yang namanya Prabowo. Gitu kira Mas. Saya kayaknya rasa penasaran, kok gue bisa kalah gitu ya. Kan kalau gitu kan mesti ada Aniesnya dong kalau mau ngomong obati itu. Gimana caranya? Penasaran itu tidak akan pernah hilang. Tadi perkembangannya tentang cawapres, kemudian memang kondisi ekonomi. Kan saya tuh kembali bertanya, nanti tahun 2024 kualitasnya wakil rakyat kita bakal begini juga nggak? Gitu ya. Kalau kualitas wakil rakyatnya begini, artinya ada pelanggaran tapi tidak kemudian diprotes, ada pelanggaran tapi didiamkan, ya siapapun presidennya akan kembali kita terjebak dalam diskusi seperti sekarang. Jadi artinya tidak ada hal yang kita harapkan lagi. Ini baru saja tadi kan Kedai Kopi launching hasil survei tuh. Yang tadi saya katakan yang 63% dan lain-lain. Nah, itu juga kita membahas faktor per faktor tuh apa saja yang tercapai dan apa saja yang tidak tercapai. Kalau kita kembali tentang cawapres ya, akankah Ibu Mega mempersilahkan Ganjar Pranowo misalnya capresnya adalah Erlangga Hartarto misalnya, atau Sandiaga Uno atau Erick Thohir? Nah, ini dipertimbangkan pada premis saya yang pertama. Erlangga Hartarto atau Sandiaga Uno atau yang lain-lain ini akan menjadi pesaingnya dia tidak pada periode kedua nanti. Kalau akan jadi pesaingnya dia, saya yakin nggak akan dipilih tuh sama Ibu Mega. Nah, beberapa hal tentang ya apalagi Pak Prabowo ataupun Anies Baswedan. Sebetulnya yang patut deg-degan sampai hari ini tuh Pak Prabowo tuh. Saya nggak tahu tuh dia nunggu apa lagi gitu ya. Mungkin memang menunggu titah dari Pak Jokowi atau minimal menunggu keputusan MK yang mempersilahkan capres-cawapres itu usia 30 tahun gitu sehingga dia bisa meminang Mas Gibran gitu ya. Kalau kemudian dia pinang Mas Gibran, isu lainnya muncul tuh. Isu atau gosipnya kan kalau Pak Jokowi bantu Pak Prabowo menang sebagai presiden, kalau Pak Prabowo menang sebagai presiden, Pak Jokowi jadi ketum Gerindra, Pak Prabowo jadi ketua Dewan Pembina, kira-kira gitulah. Wakilnya Mas Ganjar, lagi Mas Gibran. Gitu asik ya. Untung saja anaknya Pak Jokowi cuma 3 ya. Kalau banyak seru juga tuh. Nah tapi kembali ke yang tadi, ya memang ada untung, ini agak OOT sedikit nih Mas Nur.
Untungnya ada nggak kalau dinasti politik? Ya ada juga untungnya, misalnya kayak Solo itu kan ya menteri-menteri rebutan membangun Solo tuh karena Mas Gibran wali kotanya. Terus kalau dari beberapa jurnal yang saya baca, dinasti politik itu membuat pemberdayaan perempuan sebagai pemimpin itu meningkat, ya tajam. Itu apa yang terjadi di Banten lah. Kita di Indonesia juga kejadian seperti itu. Nah, kalau dari para penanya tadi kan menurut saya concernnya sama tuh ya. Concernnya bagaimana mengembalikan Indonesia ke tracknya, dan kita semua memiliki kekhawatiran yang sama. Tapi kan kekhawatiran kita yang sama ini kan tidak kemudian berbalas dengan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di lapangan. Jadi memang sangat tergantung kembali kita kepada wakil rakyat kita, Mas. Gitu kira-kira, Mas Hidayat.